Proses pengeringan lahan budidaya dilakukan minimal 3 hari sampai tanah mereka. Itu pun tergantung kondisi cuaca. Tujuannya ialah untuk mematikan virus dan bakteri dari sisa-sisa budidaya sebelumnya. Jika proses pengeringan ini tidak dilakukan, ya siap-siap saja untuk kegagalan budidaya berikutnya. Penebaran kapur pada lahan budidaya dilakukan secara merata. Banyak sekali manfaat pengapuran, diantaranya mengikat amonia dari jasad renih, utamanya yaitu menekan pH kembali ke keadaan normal. Air bisa diambil langsung dari sumbernya, bisa dari laut, sungai, sumur, dan lain-lain. Namun alangkah baiknya memasukkan air yang terlebih dahulu sudah dinetralkan. Kenapa? Jika air yang dimasukkan belum netral, maka perlu dilakukan penetralan air di dalam lahan. Tujuan penetralan air ialah supaya plankton yang kita tumbuhkan benar-benar plankton baru yang baik untuk udang. Sesudah plankton terbentuk dapat dilihat dari warna air, yaitu coklat kehijauan. Bibit udang yang bagus dapat dilihat dari pergerakannya yang lincah dan cenderung melawan arus. Sampling bisa memakai ember atau yang lain. Bibit yang cenderung terbawa arus dapat dipastikan itu adalah bibit yang kurang bagus, sehingga bisa mempengaruhi kegagalan panen. Lanjut, sebelum menebar bibit perlu dilakukan proses penyamaan suhu dan salinitas pada kantong bibit. Cara kantong plastik dibiarkan mengambang sampai terlihat embun-embun yang menempel pada dinding plastik. Proses dilanjutkan dengan pengoplosan air tambak ke dalam plastik dan dibiarkan antara 15 sampai 30 menit. Intinya, seusai pengoplosan bibit terlihat sehat, baru sudah bisa untuk ditebar. Tapi sebelum itu tebarkan dulu bibit sampel yang diamati. Apakah bibit akan mengambang atau langsung bergerak lincah berenang turun ke dasar? Karena bibit yang sehat adalah yang langsung bergerak lincah berenang ke dasar tambak. Selanjutnya, lakukan pengamatan di malam hari untuk melihat apakah bibit udang benar-benar tumbuh atau tidak. Untuk perawatan air, bisa diterapkan pupuk urea, NPK, organik, dan lain-lain yang bisa menyuburkan tumbuhan, yang berfungsi sebagai nutrisi pertumbuhan plankton. Fungsi plankton sendiri digunakan sebagai pakan alami, sekaligus penyuplai oksigen terlarut atau DO dalam air.
Ada dua macam air yang bagus untuk budidaya udang fanami. Pertama, warna hijau. Warna hijau pada air didominasi oleh zooplankton. Dan usahakan berwarna hijau tipis pada titik kecerahan antara 20 sampai 30 cm. Kedua adalah terlihat bening kecoklatan seperti teh. Itu didominasi oleh fitoplankton pada titik kecerahan yang sama, yaitu antara 20 sampai 30 cm. Udang fanami cenderung membutuhkan pakan dengan kandungan protein antara 25 sampai 30%. Di sini saya berbicara tentang budidaya udang fanami semi intensif kolam tanah dengan memaksimalkan plankton untuk mengurangi biaya pakan. Pada kolam tanah, udang tidak bergantung dengan pakan berprotein tinggi karena kebutuhan protein udang sudah tercukupi dari adanya plankton. Jadi di sini kami merekomendasikan menggunakan pakan yang mengandung tinggi karbohidrat untuk mengimbangi protein dari plankton. Sebelumnya benih dibesarkan sampai usia 20 hari di petak pembibitan. Setelah itu udang fanami dipindah ke lahan pembesaran. Untuk tebaran tergantung ukuran oksigen terlarut atau DO. Semakin padat tebaran maka harus diimbangi suplai DO pada lahan budidaya. Untuk perawatan tanah dan air tetap sama. Namun untuk pakan bisa menyesuaikan keadaan. Pengontrolan ketat sebelum masa panen untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Panen masuk pada hari ke-30 setelah udang dipindah ke lahan pembesaran. Tebaran 500 ekor per meter persegi dengan panen 325 kg.